In Kyung dan Jong Ho tidak sengaja melihat Inju bersama Do-il. Kemudian Jong Ho memotretnya. Wajah Do-il semakin jelas ketika fotonya diperbesar. Jong Ho mengatakan jika dia terkenal di Universitas Pennsylvania, jenius yang berkuliah di Wharton, tapi tak punya teman. Kadang dijemput dengan limosin mencurigakan. Dia menjadi ahli pencucian uang di Rusia. Kemudian In Kyung dengan segera keluar dari mobil, pura-pura salah orang, mengira Do-il adalah mantan kakak iparnya. Kemudian dia mengatakan kalau Inju adalah seorang janda. Dia bermaksud untuk menjauhkan Do-il dari Inju. Tapi nyatanya Do-il sudah tahu sebelumnya. Bahkan dia tahu kalau In Kyung adalah pencandu miras. Setelah Do-il pergi dengan mobilnya, In Kyung mengatakan kalau Do-il adalah pria yang berbahaya. Dia bekerja sebagai ahli pencucian uang. Inju pun mengatakan kalau dia dan Do-il hanya membicarakan masalah pekerjaan saja, karena sebentar lagi Inju akan bekerja sebagai asisten ibunya Hyorin. Ketika mulai bekerja di rumah Pak Jae-sang, Inju dikejutkan dengan teriakan ibu Hyorin yang mencari gaun hijau miliknya. Gaun itu akan dia bawa ke Singapura. Tak berapa lama Inju melihat gaun itu ada di lemari, kemudian mengambil dan memberikannya. Ibu Hyorin yang marah pada pembantunya langsung memecatnya. Ibu Hyorin mengajak Inju masuk ke dalam mobil untuk membicarakan suatu hal yang penting. Dia mengatakan akan pergi ke Singapura dan tidak sempat berpamitan kepada suaminya karena sibuk dan terburu-buru. Inju disuruh untuk menjaga Hyorin karena ayahnya pasti akan memarahinya. Hyorin sangat takut pada ayahnya. Ibu Hyorin juga memberikan beberapa obat Hyorin kepada Inju. Ketika Hyorin, Eunhee, dan Inju sedang menonton acara TV, Pak Jae-sang datang marah-marah karena ibu Hyorin ke Singapura tanpa memberitahu. Seketika memecahkan TV dengan tongkat besi. Pak Jae-sang lantas menyuruh Do-il untuk membawa ibu Hyorin pulang. Pulang 1 hari sebelum acara pembukaan pusat perbelanjaan Glory di Singapura. Setiap ayahnya marah, Hyorin pasti ketakutan dan mencoba mengatur nafasnya supaya stabil. Dia merasa nyaman karena Inju dan Eunhee ada di dekatnya. Sementara itu, Do-il mencoba menenangkan Inju yang takut akan sikap temperamennya Pak Jae-sang dan gelisah rencananya akan gagal. Tapi Do-il meyakinkan Inju untuk percaya kepadanya. Percaya dia akan melindunginya. Di sisi lain, Hyorin akhirnya bisa mengungkapkan rasa takutnya yang tidak bisa dia ceritakan melalui lukisan. Hyorin melukis sepasang sepatu merah yang penuh misteri. Sedangkan ibu Hyorin dan Inju mengunjungi rumah lama milik Hwayong. Di sana Inju menceritakan kalau dirinya melihat langsung Hwayong meninggal. Inju pun masih tidak percaya. Kemudian ibu Hyorin mulai mencurahkan isi hatinya kepada Inju. Dia mengatakan jika dirinya dulu adalah seorang artis, tapi selalu dihujat karena aktingnya yang buruk. Banyak orang yang mengatakan jika dirinya hanya mengandalkan kecantikannya saja. Akhirnya dia berhenti menjadi artis, tapi dia memilih akting dengan kehidupannya sekarang. Dia yang memilih sendiri pasangan untuk beradu akting. Ya, dia memilih menjalani dengan Pak Jae-sang. Dia dan Pak Jae-sang pura-pura memperlihatkan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Inju pun merasa kasihan mendengar ceritanya. Di tempat lain, Inju menceritakan hal tersebut kepada Do-il. Menurutnya ibu Hyorin itu perlu dikasihani, tapi Do-il yang lebih lama mengenal ibu Hyorin berbeda pendapat.
Doil mengatakan dia sedang menunjukkan kemampuan aktingnya supaya Inju percaya. Sementara Inkyung mencari informasi tentang Doil. Dia tidak senang Inju dekat dengannya, karena dia pria yang pandai dalam pencucian uang. Dia menceritakan jika Doil dan pacarnya mengalami kecelakaan, dan pacarnya meninggal, tapi Doil bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Sebelum terjadi insiden itu, rekan kerjanya tidak menyukai pacarnya. Ada kemungkinan Doil sengaja menyingkirkan pacarnya itu. Inju tidak peduli, karena Inju merencanakan sesuatu supaya bisa mendapatkan uang 70 miliar won bersama Doil. Hari berikutnya, HP Hyorin tertinggal di kamar. Eunhee pun meminta Inju untuk mengambilkannya. Saat mau mengambil HP, ternyata ada lukisan milik Hyorin. Inju pun kaget melihatnya. Karena itu lukisan sepasang sepatu merah yang sama persis dipakai Hwayong saat meninggal tergantung di lemari.